Timnas Amin yang mulai meremehkan Gibran jelang debat Cawapres. Ini tampaknya sudah mulai menabuh genderang perang nih. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh salah satu juru bicara dari Timnas Anies, yakni Angga Putra Fidrian. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Timnas Amin yang mulai meremehkan Gibran jelang debat Cawapres. Ini tampaknya sudah mulai menabuh genderang perang nih. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh salah satu juru bicara dari Timnas Anies, yakni Angga Putra Fidrian. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Rekam jejak yang panjang ya, dalam konteks aktivisme dari mahasiswa, debat-debat di DPR, di MPR. Beliau punya kapasitas itu, mungkin tinggal dicari yang jadi ciri khasnya Caimin itu gimana gitu. Tapi saya sih percaya bahwa lawan berat Caimin cuma Mahfud MD kira-kira bisa. Paling berat saya ya Caimin. Sama itu ya, Mas Gibran, Caimin sama berat lah. Ini kan sama-sama spontan. Orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota, dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah, dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Jelas ya, meskipun nggak menyebutkan nama Gibran, tapi dengan menyebutkan lawan terberat adalah Pak Mahfud. Ini berarti Gibran dianggap sebelah mata dong, nggak dianggap apa-apa. Otomatis ini dia diremehkan. Sementara kalau kita melihat statement dari Pak Mahfud, ini menyatakan bahwa lawan beratnya ini ya sama aja. Caimin ini juga berat, kemudian Gibran juga lawan berat. Ini kan menandakan bahwa kedewasaan atau kematangan pola berpikir seperti seorang Pak Mahfud ini, di usianya, di pengalamannya, ini menunjukkan kematangan bahwa siapapun lawannya dianggap berat. Nah, sementara ini statement Gibran memang tidak saya masukkan karena omongannya nggak jelas. Dia buru-buru masuk mobil, kemudian ditanyain oleh wartawan. Tapi yang jelas dia mengatakan tidak ada lawan berat. Karena semua sudah disiapkan. Katanya begitu. Nah, ini kita kupas dulu satu persatu. Yang pertama dari statement dari Angga Putra Fidrian tadi. Yang mengatakan bahwa lawan terberat adalah Pak Mahfud. Karena memang kita mengetahui sepak terjang dari Caimin. Beliau adalah orang yang dulu beberapa kali menjadi menteri, lalu kemudian juga menjadi anggota DPR RI. Dan kalau secara riwayat pendidikan, beliau ini memang seorang doktor, seorang yang sudah menempuh S3. Dan juga alumnus UGM, sama seperti dengan Pak Anies, sama seperti dengan Pak Ganjar, sama seperti dengan Pak Mahfud. Nah, kalau kita melihat rekam jejak dari Caimin, kemudian dia dulu ketika mahasiswa juga adalah seorang aktivis. Nah, ini tidak diragukan lagi bagaimana kemampuan Caimin dalam berdebat. Bagaimana dia mempertahankan argumentasi dia, lalu bagaimana dia menyampaikan visi dan misinya. Ini sudah sangat tidak diragukan lagi. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melihat acara di TV One yang menghadirkan Caimin dan juga Pak Mahfud, yang pada waktu itu sebetulnya Gibran juga diundang, tapi ternyata nggak berani datang. Kita kan melihat acara itu, ini benar-benar, kalau boleh saya bilang sekali lagi, isinya ini daging semua. Apa yang disampaikan oleh Caimin, kemudian bagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud, visi misi mereka, solusi yang mereka tawarkan tentang sebuah permasalahan, bahkan bagaimana ketika menjawab pertanyaan dari panelis yang pada waktu itu adalah Raffi Ahmad yang mewakili seorang kaum muda, kemudian juga yang mewakili generasi milenial dan seorang entrepreneur. Lalu kemudian ada Effendi Ghazali, seorang pakar
komunikasi politik, pertanyaan yang mereka ajukan, kemudian jawaban yang diberikan oleh Caimin juga Pak Mahfud, ini benar-benar masuk akal dan bisa memberikan sedikit rasa puas atas penasaran dari kaum muda. Nah, itu yang tidak diragukan lagi. Makanya mereka kemudian timnas ini berani menjamin bahwa lawan berat cuman Pak Mahfud, bukan Gibran. Karena Gibran kita lihat tidak punya pengalaman sama sekali. Nah, kalau Pak Mahfud, bagi saya, karena beliau ini adalah orang yang sangat senior, lalu kemudian juga merasa bahwa dia bisa menguasai segalanya, segala bidang dia kuasai. Dari bidang pemerintahan, politik, kemudian hukum, apalagi beliau sangat menguasai. Makanya dia tidak ingin meremehkan lawan. Dia mengatakan bahwa lawan berat adalah Caimin sama juga dengan Gibran, sama-sama beratnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Sebetulnya kalau bagi saya nggak ada yang berat bagi Pak Mahfud. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat statement dari Ahmad Muzani tadi, juru bicara dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dia kan mengatakan bahwa Gibran ini sebetulnya kalau dilihat dari pemaparannya, dari jawaban-jawabannya selama ini, kemudian ketika dia melihat di Pilkada Solo, itu adalah seseorang yang memang menguasai panggung, kemudian menguasai materi dan bisa memberikan jawaban serta solusi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika Pilkada Solo tahun 2020 itu bisa mewakili atau merepresentasikan seorang Gibran? Kalau bagi saya enggak. Karena apa? Karena musuhnya, lawannya pada waktu itu memang sengaja disiapkan untuk kalah. Nah, ada kemungkinan pertanyaan dan jawaban semuanya sudah diatur dan sudah disetting. Jadi Gibran ini belum sama sekali benar-benar berhadapan dengan lawan yang kompetitif. Sama sekali belum kalau bagi saya. Sementara ketika dia diundang untuk adu gagasan, menguji visi dan misi, kemudian berdebat, nggak pernah datang. Dia mengatakan bahwa dia akan datang di debat resmi KPU saja. Padahal sebetulnya ujian yang sebenarnya, pertanyaan yang sebenarnya, kemudian kompetensi yang sebenarnya itu adalah debat yang tidak resmi. Bagaimana ketika pertanyaan itu semuanya secara spontan dilontarkan oleh penanya, kemudian bagaimana seorang penanya ini yang sangat kritis memberikan sebuah pertanyaan, sebuah pancingan, kemudian seseorang narasumber ini bagaimana dia menyelesaikannya, bagaimana dia menjawabnya, itu harusnya. Kalau di debat resmi, itu kan semua pertanyaan sudah diatur, kemudian sudah meskipun sudah ada di dalam amplop seperti di debat Capres kemarin, tapi itu kan sudah disetting sebelum-sebelumnya. Sementara kalau di debat yang tidak resmi, katakanlah undangan dari universitas misalkan, atau misalkan dari komunitas tertentu, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang spontan. Itu harusnya seseorang diuji di sana, bagaimana dia bisa memaparkan visi misinya, bagaimana dia bisa memberikan solusi atas sebuah permasalahan. Itu yang belum teruji bagi seorang Gibran. Karena selama ini kalau kita melihat dia, ketika diundang nggak datang. Kemudian ketika ditanya oleh beberapa anak muda, jawabannya juga sangat tidak memuaskan. Ketika dia ditanyakan masalah solusi tentang lapangan pekerjaan yang semakin susah, dia mengatakan bahwa mending jadi pengusaha kalau misalkan lapangan pekerjaan susah. Sementara dia jadi pengusaha, usahanya pada bangkrut semua. Nah, ini kan tidak memberikan solusi. Lalu kemudian ketika dia ditanya oleh mahasiswa tentang sesuatu, kemudian dia juga menjawab, sudah ada buku panduannya, silakan dibaca. Lalu kemudian ketika dia ingin diberikan pertanyaan, dia menyampaikan bahwa silakan menanyakan kepada saya, kemudian sekalian berikan solusinya. Nah, ini apa coba? Kalau misalkan orang sudah punya solusi, nggak mungkin bertanya. Apalagi ketika dia kemudian menyampaikan, gak usah malam-malam ya, jam 9 sudah selesai, saya mau tidur. Masa iya calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan masih berkepikiran untuk tidur? Padahal pekerjaan dari seorang presiden, wakil presiden ini hampir 24 jam. Sekarang kita lihat saja, apakah Gibran ini nggak berkaca kepada bapaknya, kepada Pak Jokowi. Ketika kemudian ada sebuah permasalahan, dia harus berkeliling ke sana kemari, tanpa mempedulikan waktu, tanpa mempedulikan kesehatannya sendiri. Itu yang terjadi. Nah, sekarang kalau misalkan dengan
yang begini saja, dia kemudian nanti jam 9 mau tidur. Bagaimana coba pemimpin dengan seperti ini? Nah, itulah yang pada akhirnya membuat timnas dari Amin ini kemudian di seminggu jelang debat cawapres sudah mulai memainkan peran mereka untuk menyerang, untuk menabuh genderang perang. Itu yang terjadi. Dan memang meskipun ini masih seminggu lagi, masih kurang sepekan lagi, Jumat pekan depan, tanggal 22 Desember ini sudah mulai debatnya cawapres, tapi yang seperti ini memang sangat diperlukan. Gimik-gimik, lalu kemudian juga cywar, perang, kemudian menabuh genderang perang, yang seperti ini, perang statement memang diperlukan memang. Tapi nanti semuanya ini akan terjawab ketika pada debat berlangsung Jumat pekan depan. Bagaimana seorang ini bisa memberikan solusi, bagaimana seorang calon pemimpin ini memberikan visi misi, dan visi misinya ini diuji oleh seorang panelis. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh publik, yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyaksikan debat nanti di tanggal 22 Desember. Kita lihat saja, apakah nanti Gibran kemudian seperti yang sudah-sudah dia akan membawa makanan dan lauk pauk dengan alasan dia tidak hanya membawa retorika. Dia mengatakan membawa nasi dan lauk pauk dengan harapan ini saya membawa sesuatu yang nyata, bukan hanya retorika. Apakah seperti itu? Ataukah di depan Cak Imin, apalagi di depan Pak Mahfud, dia hanya akan pelongo-pelongo dan ngompol? Kita lihat saja nanti di pekan depan. Ini pasti masih kurang 1 minggu lagi. Masih banyak sekali drama-drama yang akan disajikan oleh para calon pemimpin kita. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk bocil yang diremehkan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.